Arina yang ke-18 kalau nggak salah. Arina ulang tahun yang ke-18 kalau nggak salah. Bukan mie. Kapan ke Jogja lagi, Mas? Mas, lu pada ada yang pengen usaha bareng sama gue nggak? Itu restoran gue berberapa ya? Restoran itu yang di Kuningan itu gua Mas Ari, Mas Trian, berlima, Mas, berempat itu restoran Kuningan itu yang 40% itu punya gua, Mas. Temen gua 10. Saya jual BMW saya dulu, Mas. Silakan. Itu, Mas, restoran di Kuningan. Gua nanya restoran-restoran kecil yang di sebelahnya itu, Mas. Kayak Yellow, kayak ya situ kan, situ area situ letter L kan area food court ya. Itu omset mereka per hari nggak mati 5 juta, Mas. Per hari. 3 juta, 5 juta itu per hari bersih omset. Belum karyawan ya, belum operasional, maksudnya dari bahan. Apalagi itu yang gedenya berapa kali lipatnya, tingkat lagi, mega lagi, makanannya murah meriah lagi. Anggaplah kita kejar target per hari 5-8 juta aja mungkin, 5, 7 atau 8 juta per hari kali sebulan, potong operasional, potong segala macem, tinggal bagi sesuai saham kalian. Ibaratnya lu punya 10%-nya aja, sebulan bisa gajian 5-10 juta kali, Mas. HGB-nya sampai 2030. Berarti kan kita bisa pakai selama berapa tahun tuh? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 8 tahun, Bos. Kita jadi pengusaha restoran 8 tahun. Di Kuningan kurang keren gimana nih? Kalau di bis kan modalnya kegedean, gede lah modal bis. Utang aja paling nggak DP-nya 500, 700. Paling baru-baru sampai 900, 1M. Beli second 700, 800, belum ngerehabnya paling nggak 900 sampai 1M. Itu restoran kemarin 10%-nya itu 150 juta, Mas. Selama 8 tahun lu punya penghasilan 5-10 juta per bulan. Kalau rame.
Mas kalau bekas supir tangki mau ngelamar kerja di MTI bisa? Nggak bisa mas, bukan nggak bisa soal lu bekas supir tangkinya mas, kita nggak buka lowongan. Ada Parwis ntar ke depannya, Parwis sama Akap. Parwisnya gue seriusin, ini kan Parwisnya cuma iseng-iseng aja dari 1212. Kalau ada aja, karena kita fokus di Akap. Ntar kalau udah ada armada tambahan, gue bikin yang khusus buat pariwisata. Prospek untuk Lampung bagus nggak mas? Maksudnya Lampung prospek apa nih? Itu restoran gue patungan sama teman gue berlima. Wonogiri menyapa mas Ren. Slot yang kosong kemarin sudah keisi mas. Sisa 1 mas. Sisa 1 aja. Yang 2 udah. Yang 1 dibeli sama teman gue yang Boyolali. Yang 1 dibeli sama teman gue yang di Cirebon, Indramayu. Sisa 1 aja. Travel semakin sepi, Doro Slamet. Makanya gue tuh pengen punya sektor bisnis banyak hal. Request mas panggil Wawan Gongpek. Wawan Gongpek. Gue tuh sejak keluar dari rumah ya, mata gue kebuka banget mas. Gue jadi banyak belajar dan banyak nemuin peluang nyari uang selain dari bisnis. Karena dari kecil kan gue taunya cuma bisa aja ya. Banjarmasin memantau siap. Banyak, makanya gue pengen bikin holding mas, ntar ke atas ke depannya itu. Jadi Mahendra ini jadi holding, ntar Mahendra ini punya banyak anak perusahaan mas, punya banyak cabang. Mahendra Kulinari misalnya, Mahendra Kulinari atau apa buat resto makanannya, KLB-nya. Terus ntar yang Mahendra Transport Indonesia, Mahendra Kulinari Indonesia. Terus ntar ada lagi mungkin Mahendra Kontraktor, Mahendra apa gitu yang buat tambang ya kan, main apa gitu. Banyak lah, Mahendra Wisata atau mungkin apa, banyak holdingnya Mahendra nya. Impian gue mah udah ini mas, maksudnya impian gue tuh udah ke struktur gitu, tinggal ngejalanin step by stepnya. Ini makanya ini restoran ini jadi tahap kedua nih. MT-nya tetap diseriusin lah, digedein harus. Karena itu kan nyawa kita, jiwa kita di situ. Mahendra mungkin satu saat Mahendra Kontraktor, siapa tahu ya kan. Tapi kalau hotel enggak lah, nggak mau. Apakah bakal pecah mas fokusnya bersama gitu, fokusnya ntar mereka harus belajar sama gue mas. Pak Haji kan selama ini cuma rumah makan sama pom bensin aja. Nah kita bisa banyak. Gak bisa mas, lu usaha nggak boleh fokus satu doang mas. Ya subsidi silangnya dari mana? Kalau ada peluang bisnis lain yang prospek yang mendukung, ambil mas. Peluang kan nggak datang tiap hari. Kalau pikiran lu setak, wah usaha bis harus di bis aja, fokus di bis, ya nggak berkembang lu mas. Soal fokus nggak sefokus kan tinggal orangnya aja gimana ngejalanin. Nyatanya gue dulu bikin cabang di mana-mana, di saat orang-orang PO lain nggak bisa, Haryanto bisa mas.
punya divisi Solo, divisi Muria, divisi Wonogiri, divisi Madura, divisi Malang. Fokus kayak Pak Haji aja, Mas. Yang ikutin Pak Haji dari kecil tuh gua, bukan lu. Jadi jangan sok tahu. Pak Haji tuh orang kalau tiap lihat peluang pasti diambil, Mas. Pak Haji tuh punya properti, punya persawahan, punya rumah makan, punya pom bensin. Nggak bisa fokus di bis aja. Punya showroom juga. Jadi jangan sok tahu, jangan sok ngajarin. Harusnya lu belajar sama gua. Kalau hotel mah lebih ke arah nggak mau nyediain sarana buat maksiat aja sih, Mas. Karena dari dulu Pak Haji nggak pernah ngembanginnya ke bisnis perhotelan, nggak pernah. Mahendra Logistik, Mahendra Kargo, ya kan. Bisa aja. Impian kan boleh, Mas. Kita mulai bikin impian strukturnya. Tinggal kita jalanin step by step. Lu diajarin nyari peluang buat berkembang, malah ngajarin gue. Kalau ada kesempatan kayak gini tuh lu dipakai buat belajar, Mas. Lu tanya, Mas, gimana Mas Rian kok bisa punya peluang beli bis, bisa punya bis, padahal Mas Rian nggak punya modal, kok bisa dapat peluang bikin restoran? Tuh harusnya lu belajar begitu pertanyaan lu, Mas. Aduh. Jangan malah ngajarin gue buat fokus. Ya namanya usaha harus difokusin, Mas. Kalau nggak fokus gimana? Nah, hotel syariah nggak laku, Mas. Hotel kalau syariah nggak laku. Kos-kosan modalnya terlalu besar, Mas. Lu harus punya tanah di tempat yang strategis. Lu bangun bangunan permanen. Gede modal. Ntar itu ke depannya tuh, ntar bisa dipelajarin dari teman-teman gue ya. Lu pengen punya yang kayak gitu-gitu, bikin properti dulu, Mas. Jual beli properti, banyak belajar, Mas. Ibaratnya lu DP-in ya kan, lu bangun perumahan cuma satu sampel gitu, ibaratnya bikin kelas. Sisanya ntar orang yang beli, Mas. Padahal modal lu cuma dari ini, dari harga apa namanya, harga lu cuma punya duit 200 juta atau 500 juta. Gue banyak belajar dari teman-teman gitu ya mainnya. Sekarang kayak kaya miskin makin banyak. Karena yang, maaf ya, bukannya gue ngomong rasis, karena orang susah, Mas. Jadi nggak dipelajarin dulu, nggak terjunin dulu, tapi pesimis, Mas. Karena orang-orang optimis itu selalu ngelihat kesempatan di dalam setiap kesulitan, Mas. Ada kesempatan nih, yang ditanyain malah kesulitannya, Mas. Makanya nggak bisa berkembang tuh orang-orang kayak gitu. Kayak waktu itu gue bilang, gue ngomong sama lu, gue bikin restoran di depan Swiss Bell Resident. Lu tahu apa yang ditanyain sama orang-orang itu? Mas, ntar digusur enggak? Mas, ntar gini enggak? Mas, ntar gini enggak? Itu orang-orang kayak gitu nggak bakal bisa berkembang, Mas. Stuck otaknya. Jelas-jelas yang namanya dibangun ya berarti perizinan, legalitas semua udah disiapin lah. Udah ada kontrak, udah ada akad, udah ada segala macem. Ada kesempatan, yang dilihat kesulitannya. Orang-orang kayak gitu stuck makanya.
hidupnya gitu-gitu aja. Takut bayangannya sendiri. Lu mau berlayar, belum ketemu ombak tapi udah takut. Wah, ntar kalau ada ombak gimana ya? Terus gimana mau nyebrang? Kasih ilmunya mas. Ya itu tadi. Sebagai gampang Gus Mail, santai aja. Memang gua kalau nggak nekat mas, nggak punya bisnis. Nekat gua. Nekat minjem bank, nekat ngutang, nekat over kredit mobil orang. Peluangnya dulu yang dikejar mas. Jadi nggak kok, wah ini mobil kredit over kredit dari orang, ntar kalau ini kalau gitu gimana, kalau ditarik gimana. Nah, mungkin circle Mas Rian memudahkan Mas Rian untuk mencoba kesempatan. Lah, gue nawarin mas, gue tuh nawarin. Bukan berarti setiap ada peluang gue nggak nawarin. Gue nawarin mas. Gue kemarin bikin story mas. Per slot 150 juta ibaratnya, 150 juta. Modal lu buat punya restoran, walaupun cuma 10% dari saham restorannya ya, dividennya. HGB-nya 5 tahun lah, anggap. Gak usah ngomong 8 tahun, 5 tahun aja. Mas, omset per bulan 5-10 juta, gue bilang. Lu kali 60 bulan berapa ya mas? 600 juta. Modal lu berapa? 150. Lu jadiin passive income, kamu masih buat inilah, ibaratnya. Buat usaha bisa, mau buat passive income bisa, buat uang jajan bisa, apa aja bisa. Tapi kan lu jadi punya peluang mas, punya kantor di Kuningan, punya tempat di Kuningan, lu punya circle yang di daerah situ juga, lu bisa ngembangin apa aja, peluang-peluang makin banyak dari situ. Enggak, jangan dipikir, ntar kalau rugi gimana mas, ntar kalau ini gimana mas. Yang begitu, orang mau usaha sih mikir ruginya. Fokus aja, kan dilihat dari lingkungannya kayak gimana. K3 tutup karena lagi ngechat spesial. Cuma kalau kita bukan pada paknya mau usah, nggak harus pada paknya mas. Gue pakai di bis tetap gue bis tetap ada lah mas. Harus difokusin. Bukan berarti terus lu paknya di bis, terus lu nutup peluang sama yang lain mas. Nggak bisa jalan. Pak Haji itu kalau nggak ada subsidi silang dari pom bensin, nggak ada subsidi silang dari rumah makan, sama aja berat mas. Utamakan apa ya? Peluang. Utamakan peluangnya. Peluang dan dengan siapa lu berbisnis gitu. Kan lu pasti background checking dong. Nggak mungkin lu baru kenal sama orang yang baru nggak tahu asal usulnya, nggak tahu rumahnya, nggak tahu antah berantahnya, lu main transfer uang aja, kan nggak mungkin. Pasti kan lu datang dulu ke lokasi survei, ketemu, oh ya siapa aja orang yang ada di dalam akte perusahaannya yang lu pengen bergabung ya kan. Oh ya ini orang-orangnya punya kredibilitas semua, berarti aman harusnya, kan begitu. Bukan berarti terus lu main transfer aja gitu kan, enggak. Survei datang, ketemu sama orang-orangnya, oh ya ini peluangnya bagus, ambil. Begitu. Ntar teman-teman lu udah pada lari sampai mana, lu duduk manis cuma nonton doang. Itu yang di situ, salah satu teman gue yang ikut gabung di situ mas. Kemarin habis rugi, cerita sama gue rugi 9 miliar mas. Anjing gue bilang, 9 miliar rugi hilang mas.
Cuman gara-gara vesselnya, kapal tambangnya dia itu telat bongkar mas. Telat ngebongkar 2 tongkang, 2 vessel 2 tongkang, dia rugi 9 miliar. Selama 1 bulan itu katanya yang tongkangnya itu 300 juta, yang vesselnya 300 juta, yang tongkangnya 30 juta berapa gitu. Gila. Tapi dia masih usaha di bidang yang sama mas. Jadi seolah-olah kayak kegagalan dia atau ruginya dia segitu banyaknya itu kayak gak ada artinya buat dia mas. Jadi emang orang-orang berbisnis itu gua anggap mereka pebisnis hebat mas. Mereka tuh ketika mereka terjun, mereka jalanin, mereka nggak mikir ruginya mas. Resikonya nggak dipikir sama mereka. Mereka cuma mengaku ya resikonya kayak gini nih, tetap ditabrak mas. Dan mereka itu orang-orang yang nggak pernah takut buat mencoba kembali gitu. Gue jadi banyak belajar gue beneran. Kayak Hendro deh, lu yang contoh-contoh kecil-kecil aja ya. Hendro, tahu kan Hendro, Mandor Hendro, Balung yang di Pekalongan. Dia punya Margo Kencono yang gerobak es teh itu mas, franchise sama orang satu mas. Dia ambil sama dia. Dia gadein sertifikat rumahnya, bayangin. Dia gadein sertifikat rumahnya buat usaha teh itu loh. Teh apa sih namanya mas? Teh apa sih mas? Alah. Nah itulah. Sekarang dia udah punya gerai counter teh 3 mas. Coba kalau pada saat dia pengen memulai usaha, wah ini kalau gua gadein rumah gua kurin, ntar gimana nih kalau rumah gua. Kalau dia mikir kayak gitu, nggak punya usaha dia sama sekarang. Teh dandang, nah iya, teh dandang. Sekarang dari usaha tehnya, dia bisa beli rumah yang disewain, yang gue sewa itu, yang buat base camp anak-anak yang di Kajen itu, yang di Bojong. Sama usaha tehnya sekarang udah 3. Enggak, teh dandang bener, teh dandang. Hebat nih anak gue. Jadi suatu saat kalau lu mas, lu punya tabungan atau bisa punya uang, lu pengen berkembang, lu harus cari orang yang tepat mas, yang bisa lu percaya buat nemenin lu usaha mas, atau bisa lu yakinkan bahwa dia bisa ngembangin uang lu. Kalau emang kita nggak punya fak di bidang apapun, kita nggak pernah punya usaha misalnya, lu lihat temen lu yang maju atau siapa orang yang lu percaya yang maju, punya peluang bisnis yang bagus, kalau dia terjun kenapa kita enggak gitu, masukin mas. Masa boleh mas? Boleh lu dari tadi pakai spam dulu, kenapa sih? Pertanyaan lu ini lu tinggal nyari penumpang, nyari pasar, ntar storyin sama Risa, lu pasti ntar dikasih komisi, pasti lo. Minta aja komisi sama Risa. Founder Ipomi itu Mas Ani sama Mas Adi Rosalia. Kok jadi ngantuk ya mas. Tanah Kurniawan itu bukan tanah Kemenhan, tanah yang dikelola oleh Yayasan Menhan, YKPP Kemenhan. Kalau namanya dikelola berarti di situ bisa untuk dikomersilkan oleh Menhan, paham? Makanya main ke sono. Kan di sono banyak tuh orang usaha mini soccer. Itu orang bikin mini soccer aja kemarin gue tanyain yang punya mini soccer mas, 2M lebih mas.
Gila, buat bikin 2 lapangan mini soccer di situ. Terus kedai-kedai yang di sampingnya itu ada kalau 60 kedai mah letter L. Terus masa lu tanya tiba-tiba, Mas itu nyewa apa enggak? Ya otak lu dipakai mikir. Bener Mas sobat komasi, dapat lah. Udah yuk, ngantuk gua, tidur dulu ya. Udah yuk, assalamualaikum. Habis makan ngantuk gua.